Baik, kuliah terakhir kita sampai uji hasil bagi ya. Nah, jadi uji deret positif saja sangat banyak ya. Coba kalau kita ingat-ingat yang deret positif aja ujinya tuh uji jumlah terbatas, atau saya sambil scroll ya, apa itu jumlah terbatas, yaitu SN-nya terbatas di atas. Mana? Nah ini, cukup menunjukkan SN-nya terbatas di atas. Tapi ini biasanya agak sukar gitu ya. Tuh, kemudian ada uji integral, agak terlihatnya agak gampang, aturan fungsinya diganti dengan N-nya diganti dengan X, jadi bentuk fungsi fx, diintegralkan. Batasnya sesuai dari sini, kalau deretnya mulai dari 3 ya cukup integralnya dari 3 sampai tak hingga. Cuma itu harus jangan lupa memeriksa ataupun kalau udah trivial, udah jelas, minimal menuliskan continue, positif, dan tak naik fungsi X. Syarat ini harus dipenuhi dulu, kalau enggak uji integral enggak berhasil. Kemudian ada uji deret P, membandingkan dengan deret ini. Ingat ini konvergen hanya untuk P besar 1. Kalau P-nya 1 itu jadi deret harmonik divergen gitu ya. P-nya kurang dari 1 juga divergen. Oke. Kemudian ada uji banding. Mengingat-ingatnya jangan dihafal gitu aja ya. Cari pembandingnya diperiksa konvergen atau enggak. Setelah itu kita lihat gitu ya. Yang deret semula kalau bisa lebih besar, dari pembandingnya bisa lebih kecil. Nah, logikanya itu nanti dicari di situ hubungannya. Mana kalau pembandingnya konvergen, yang diuji gimana? Kalau yang diuji lebih kecil ya konvergen. Kalau yang diuji AN-nya lebih besar, nggak bisa nyimpulkan BN-nya konvergen, AN-nya lebih besar, nggak tahu gitu ya. Oke, ada hal-hal gitu diuji banding. Banding limit biasanya lebih manjur. Yang ini rasanya pakai banding limit langsung. Kemarin di contoh saya perlihatkan bahwa ini spesial milih pembandingnya. Oke, banding limit. Nggak perlu tahu mana yang lebih besar antara AN dan BN. Cuma ininya bercabang seperti ini. Kemudian terakhir kemarin uji hasil bagi. Uji hasil bagi atau di bukunya kalau yang bahasa Inggris uji rasio gitu ya. Jadi rasio itu bukan uji banding tapi uji hasil bagi. Itu nggak perlu mencari pembanding tapi menghitung limit ini. Setelah itu diakurkan ke sini. Ingat semuanya uji ini kalau mau dipakai deretnya harus deret positif. Nah, dari sekian banyak uji, coba ya ini udah nggak harus positif ini ya, yang bawah ringkasan tuh. Jadi untuk menguji sebuah deret itu sebenarnya langkah pertama perhatikan sukunya. Kalau suku-sukunya tidak menuju ke 0, pasti divergen lah. Uji yang manapun mau deret positif, mau deret nggak positif, kalau limit AN-nya nggak 0, divergen dia. Kemudian kalau yang ini harus yang positif ya. Kalau AN-nya mengandung suku-suku seperti ini, paling cocok uji hasil bagi. Ya. Kalau AN-nya berbentuk fungsi rasional, yaitu pangkat konstan dalam N, jadi misalnya ada N kuadrat, N pangkat 3, gitu ya. Beda dengan ini kalau yang kedua ini pangkatnya jalan, kalau itu enggak, pangkatnya konstan. Gunakan uji banding limit. Kalau nggak berhasil ya harus mundur. Gitu ya. Pakai uji banding atau ya mundur lagi kalau nggak berhasil. Nah, ini lebih nggak manjur, lebih rada susah ngujinya dipakai kalau uji-uji yang di atasnya udah gagal.
Oke, ini 2, 3, 4 untuk deret positif, kalau yang pertama untuk deret apapun. Oke, sampai situ kita selesai dengan uji deret positif. Sekarang kita akan melihat deret yang spesial lagi, yaitu deret ganti tanda. Ya, ini ujinya gampang, bukti rumusnya agak panjang, dan untuk kelas FTSL saya nggak akan buktikan rumusnya ya. Jadi kita pakai aja rumusnya. Oke, sebuah deret itu disebut deret ganti tanda bila berbentuk seperti ini, di mana A1, A2, A3-nya semua positif ya. Jadi sebenarnya sukunya A1, suku kedua tuh minus A2, suku ketiga plus A3, suku keempat tuh minus A4, di mana AL-nya semua positif. Nggak boleh ada yang nol ya, karena kalau misalkan A3-nya 0, ya A1 minus A2 minus A4. Jadi nggak ganti tanda, minus lagi. Jadi harus berganti-ganti tandanya mulai suatu ekor. Kalau depannya misalkan 1000 suku pertama nggak teratur, plus minnya. Nggak apa-apa, yang penting ekornya teratur. Karena yang perlu pengujian khusus tuh ekornya ya, depannya mah jumlahnya hanya sebanyak berhingga, nggak ada masalah gitu. Oke, ini deret ganti tanda seperti ini, atau dengan notasi sigma, dia ada min 1 pangkat sesuatu gitu ya. Ini min 1 pangkat sesuatu supaya nilainya kalau n-nya 1, dia kan ini jadi plus 1. Kalau n-nya 2, 2 kurang 1, jadi ini negatif 1. Gitu, ini untuk membuat ganti-ganti tandanya. AM-nya semua positif. Tapi diingat sukunya, sebenarnya sukunya ya seluruh ini gitu ya. Cuma diganti tanda sering dibilang suku AN-nya positif, maksudnya ya hanya yang ininya aja. Ini contoh deret ganti tanda. Tuh. Kita lihat yang pertama itu di depan udah pernah dilihat, dia divergen ya. Ini sih dilihat SN-nya aja. SN kalau N-nya ganjil 1, SN-nya kalau N-nya genap 0. Jadi limit SN-nya tidak ada. Limit SN itu udah yang paling primitif untuk menghitung nilai deret. Dan limit SN-nya nggak ada karena 01, 01, 01 gitu barisan jumlah parsialnya. Yang ini mirip deret harmonik, tapi ganti tanda. Ya, ini ganti tanda. Apa konvergen atau enggak nanti kita lihat ya. Yang ini, ya ini ganti tanda, tapi kita lihat ini akan divergen ya. Kenapa? Karena tandanya plus sekian, min sekian, plus sekian, min sekian, SN-nya, tapi makin besar terus angkanya. Gitu. Nah, tidak ada metode khusus untuk menguji kekonvergenan deret ganti tanda, kecuali untuk deret-deret yang sukunya menurun. Jadi deret ganti tanda yang A1, A2, A3-nya menurun, mulai suatu indeks ya. Depannya kembali, kalau deret tuh depannya nggak teratur nggak apa-apa, asal sebanyak berhingga nggak teratur. Ekornya harus ada keteraturan. Oke ya, jadi kalau suku-sukunya menurun, nah deret ganti tanda gampang ngujinya. Kalau suku-sukunya tidak menurun, ujinya nggak ada yang khusus. Oke, ujinya demikian. Ini buktinya nggak akan saya buka ya, meskipun udah saya tulis. Misalkan deret ini deret ganti tanda dengan ini untuk menyatakan bahwa suku-sukunya positif, selalu besar 0, dan menurun. Menurunnya berarti suku berikutnya, ini AN plus 1, kecil dari AN. Jadi sukunya menurun. Mulai suatu indeks. Sebenarnya nggak harus dari 1N-nya.
Nah, mengujinya gampang sekali. Bila limit AN-nya, AN itu hanya yang bagian positifnya aja ya. Bila AN-nya, limit AN-nya 0, maka deretnya konvergen. Gitu ya. Selanjutnya, bila nilai deret tersebut diaproksimasi oleh SN, maka galatnya kecil dari ini. Ini maksudnya saya jelaskan gini. Yang belakangannya, atau lengkap aja. Sebentar. Jadi ini ada deret ganti tanda. Koma lagi jadi barisan. A5 minus A6 tambah minus titik gitu ya. Nah, syarat ngujinya pertama AN-nya harus monoton turun. Mulai suatu indeks. Misalkan mulai ke 1000 kemudian menurun. Okay. Nah, menguji kekonvergenannya cukup dengan ini. Kita hitung limit N mendekati tak hingga dari AN. Kalau ya, kalau didapat 0, jangan tanda ya, kalau diperoleh 0, maka deret konvergen. Ya. Kemudian ada embel-embel tambahannya. Kalau nilai deret ini yang kalau ditulis sigma N sama dengan 1 tak hingga, suku pertamanya positif berarti min 1 pangkat, boleh N plus 1, boleh N min 1, pokoknya kalau N-nya 1, bagian ini harus positif ya. AN. Nah, sekarang deretnya tersebut sigma N sama dengan 1 tak hingga min 1 pangkat N tambah 1 AN, saya aproksimasi dengan SN. Yang isinya adalah A1 min A2 tambah A3 minus A4 terus. Nggak tahu plus, nggak tahu minus ya, yang AN ya. Tergantung N-nya kan. Ganjil atau genap. Nah, itu saya tulis plus itu aja. Supaya lebih eksak. N plus 1 AN, ini kan suku ke N. Maka galatnya, apa itu galat? Itu nilai sejati, ini nilai sejati deretnya, nilai aslinya. Dikurangi SN, SN ini hanya berhingga suku, N suku, itu akan lebih kecil sama dengan AN tambah 1. Sebenarnya galatnya itu kan semua ekor yang di sini ya, panjang masihan kan ekornya di situ. Galat itu berarti suku ke N plus 1 sampai tak hingga ini galat. Ini tulisan galat. Galatnya itu kan sebenarnya tak hingga suku di sini. Tapi total dari semua tak hingga suku ekornya ini nggak akan lebih dari ini. Ini kan plus min, tapi totalnya nggak akan lebih dari ini. Oke, itu saya nggak buktikan ya, dua ini. Nah, membuktikannya bisa setengah jam sendiri ini. Kalau mau dibuktikan, makanya saya menghindari karena jurusan kalian jurusan teknik, kecuali kalau mengajar FMIPA, nah baru saya buktikan karena nanti yang ke matematik perlu pemahaman pemikiran itu. Oke, mana ya slide-nya? Balik. Oke, itu yang terkandung di teorema ini. Ingat, harus diperiksa dulu ya, monoton turun ya. Oke. Kita lihat kalau begitu contohnya. Nih.
Coba kita lihat. Saya klik ini gampang. Namanya deret harmonik ganti tanda. Karena mirip deret harmonik, tapi plus min gitu ya. Coba kita lihat ini. Oke, uji kekonvergen deret ini. Dinamakan deret harmonik ganti tanda. Kita lihat suku-sukunya menurun nggak? Menurun kan? 1/2, 1/3, 1/4. Jadi sukunya 1/n. Gitu ya. Deret ganti tanda dengan AN ini. Hati-hati kembali, jangan nyebut sukunya 1/n. Sukunya ganti-ganti tanda. Sukunya yang ke-1, 1, yang kedua min setengah, yang ketiga plus 1/3. Tapi ini AN-nya gitu ya. Cuma di deret ganti tanda, kadang-kadang orang juga menyebut suku-sukunya, rumus sukunya 1/n gitu. Ya sebenarnya harus plus min. Jelas ini. Kenapa? Kenapa AN plus 1 kecil dari AN? Ya kita hitung aja AN plus 1 ini. AN-nya ini. Nah, AN plus 1 lebih kecil dari AN. Jadi monoton turun, kita hitung limit AN-nya. 0. Nah, maka deret harmonik ganti tanda konvergen. Kembali diingatkan, hati-hati untuk deret sembarang yang bukan ganti tanda. Yang di depan mau deret positif ataupun deret nggak positif. Kalau limit AN-nya 0, jangan nyimpulkan apa-apa ya. Nggak bisa itu. Kalau limit AN-nya nggak 0, dia divergen. Deret apapun, termasuk deret ganti tanda. Kalau limit AN-nya 0, tidak bisa nyimpulkan. Khusus deret ganti tanda yang suku-sukunya menurun, nah boleh pakai uji ini, dijamin bahwa kalau limit AN-nya 0, dia konvergen. Ya. Satu lagi ini. Udah pernah dulu. Enggak, itu waktu itu barisan, belum dong. Coba kita lihat ini. Deret ganti tanda dengan ini. Apakah ini menurun? Belum tahu, harus ditunjukkan dulu menurunnya. Kalau nggak menurun, nggak boleh pakai uji limit AN-nya 0 itu. Nah, waktu kita membahas barisan, saya udah sebutkan cara menguji sebuah ini, kalau AN-nya aja, menguji sebuah suku barisan, menurun atau tidak. Itu ada 3 dengan dikurangi, atau kalau tandanya sama, selalu positif atau selalu negatif, dibagi AN plus 1 bagi AN, dilihat. Atau dibuat fungsi X, diuji turunannya. Ya. Cara 1, saya mau bagi. Bagi AN plus 1 bagi AN, hitung, lanjutkan hitung. Nah, ini kalau N-nya mulai cukup besar, ini akan lebih besar dari 1 atau lebih kecil 1? 1, bayangkan tambah 1/10 kuadrat dibagi 2, kurang dari 1 ya? Enggak, tergantung N-nya. Ya, kalau N-nya besar, ya kurang dari 1. Ini rasanya kita udah buktikan waktu barisan ya. Waktu ada contoh barisan monoton naik, terbatas di atas. Dia konvergen, atau monoton turun, terbatas di bawah, dia konvergen. Ini pernah ditunjukkan pakai cara ini. Nah, untuk N yang besar 3 berlaku ini, kalau kurang 1 berarti apa? AN plus 1 lebih kecil dari AN. Jadi monoton turun. Cara 2 pakai turunan lebih enak. Coba.
Bentuk dulu fungsi X. Hati-hati kalau pakai turunan nggak boleh N-nya diturunkan ya. Barisan atau deret nggak punya turunan. Karena nilai-nilainya diskrit. Di N1, N2, N3 nggak di bilangan real. Jadi dibentuk dulu fungsi real, N-nya diganti X. Kita turunkan. Dilihat tanda turunannya positif atau negatif. Tanda penyebutnya selalu positif. Tanda pembilangnya kita lihat ini. Saya sederhanakan jadi gini. Yang ini selalu positif ya. Kan X-nya mulai besar 1 aja. Yang ini bisa positif dan negatif. Kapan dia positif, kapan dia negatif? Ini, kalau X-nya udah lebih besar dari 3, maka ini akan nilai negatif. Susah mungkin ngelihat kok lebih besar dari 3 negatif. Kita sebut aja kalau ini susah 3, kita bayangkan kalau X-nya lebih besar dari 100, pasti ini negatif. Makin gede X-nya makin negatif kan. Jadi boleh juga menjawabnya untuk X lebih besar 100 gitu. Ruas kanan negatif. Artinya mulai X 100 monoton turun. Biarin aja sebelumnya kita nggak uji di bawah 100. Kan yang penting deret itu ekornya. Jadi boleh nyebut X besar 100 juga. Monoton turun. Kalau fx-nya monoton turun, ininya ya sama monoton turun karena yang n ini sebagian dari yang x. X ini bilangan real, ini hanya yang bilangan asli ini saja. Oke, ini monoton turun, ganti tanda karena ada ini. Kita tinggal ngeji limit an-nya. an-nya tadi n-nya ini ya, an-nya. Limit an-nya kita periksa. Pakai apa ini? Bentuk tak hingga per tak hingga. Pakai L'Hopital paling enak. Tapi ganti dulu ke X kalau mau pakai L'Hopital. Gitu ya. Oke, diganti X. Saya pakai L'Hopital. Turunkan pembilang, turunkan penyebut. Ini masih tak hingga per tak hingga. Pakai L'Hopital lagi. Menjadi ini bilangan konstan dibagi bawahnya tak hingga 0. Nah, limit an-nya 0 berarti deretnya konvergen. Gitu ya. Hati-hati, diingatkan lagi, hanya berlaku untuk deret ganti tanda yang suku-sukunya menurun. Kalau deret lain, limit an 0 nggak bisa nyimpulkan apa-apa. Oke. Lanjut lagi, konsep yang lain lagi. Banyak sekali di deret ya. Jangan khawatir, kemarin ada kelas matematik 2C, kuliah, deret juga. Keteteran juga, pusing juga mahasiswanya. Semua ya. Makanya di awal bab ini saya bilang, bab ini paling susah. Baru banyak rumus-rumusnya. Cara mengingatnya, mau nggak mau, latihan soal. Kalau diapalin mah nggak akan apal lah, rumusnya banyak bisa. Oke, yang berikutnya kita akan melihat pengertian kekonvergenan mutlak dan kekonvergenan bersyarat. Untuk mendapatkan gambaran apa itu pengertian yang di atas, coba perhatikan pada deret ini. Ini nggak boleh disebut deret ganti tanda. Kenapa? Karena dia plus, plus, min. Plus, plus, min. Plus, plus, min. Nah, bukan ganti tanda itu mah. Kalau ganti tanda harus berubahnya sekali-sekali. Kalau saya mutlakan semua sukunya, dimutlakan diperoleh ini ya. Oke. Kita lihat bahwa ini 1 ditambah 1/2 kuadrat
sepertiga kuadrat. Apa? Bukan. Betul. 1, kalau nggak ditulis itu di kepala kadang-kadang nggak pas ya. 1 ditambah 1/2 kuadrat, 1/3 kuadrat, 4 kuadrat, dan seterusnya. Hati-hati, ini bukan deret geometri ya. Ini deret P dengan P-nya 2. Jadi konvergen. Nah, bagaimana yang semula? Mengujinya yang ini. Nah, itu dijamin oleh teorema ini. Yang nggak akan kita buktikan juga di sini ya. Kalau yang tertarik dengan buktinya, silahkan baca buku Purcell-nya. Kalau buku textbook bisa dibuktikan lengkap. Bila sebuah deret kita mutlakan suku-sukunya, dan ternyata jadi konvergen. Kayak ini, deret semula, saya hitung sukunya dimutlakan, jadi dibuat positif semua. Ternyata ini konvergen yang dimutlakan ini. Maka dijamin deret semula juga konvergen. Ya. Oke. Kalau deret dimutlakan jadi konvergen, maka deret semula juga konvergen. Gitu ya. Oke, dari situ saya dapat kesimpulan deret yang ini konvergen. Karena deret mutlaknya, deret P dengan P2, dia konvergen. Jadi yang tanpa mutlaknya konvergen. Gitu. Itu. Nah, dari situ ada istilah ini. Bentar dulu, ini ada soal apa? Dengan sifat di atas, maka kita dapat menyimpulkan, oh ya udah, berikan contoh sebuah deret AN yang konvergen, tapi kalau dimutlakan nggak konvergen. Contohnya apa? Udah kalian kenal nih. Indira. Apa contoh deret yang konvergen, tapi kalau dimutlakan jadi nggak konvergen. Salma, ada nggak Salma? Hadir nggak Salma? Nah, contohnya apa Salma? Nggak tahu. Taufik Al-Hakim. Mana Taufik Al-Hakim? Hadir nggak? Kalau nggak ada suaranya dianggap bolos. Hadir, Pak. Nah, contohnya apa? Kasih deret yang nih konvergen, tapi kalau dimutlakan jadi nggak konvergen. Baru dibahas tadi hari ini. Deret, apa? Siapa yang tahu? Konvergennya deret ganti tanda harmonis. Yang divergennya yang harmonis ya, Pak? Jangan ganti tanda harmonik ganti tanda itu kamu putar-putar namanya. Jadi kita lihat tadi deret harmonik ganti tanda. Min 1/4 tambah 1/5 min 1/6 tambah lagi dan seterusnya. Ini harmonik ganti tanda kita tadi baru aja uji bahwa ini deret ganti tanda, suku-sukunya menurun, limit sukunya 1/n menuju 0, jadi ini konvergen. Deret harmonik ganti tanda konvergen. Deret harmoniknya kalau dimutlakan kan menjadi deret harmonik ya. Divergen kita udah buktikan di depan. Jadi hati-hati kalau sebuah sebentar. Nah,
Jadi sebuah deret yang konvergen, kalau dimutlakan belum tentu konvergen. Tapi kalau yang di atas ini ada deret, saya mutlakan. Mutlaknya malah konvergen. Pasti deretnya konvergen ya. Jangan dibalik. Kalau ada deret konvergen dimutlakan gimana? Belum tentu. Contohnya deret harmonik, ganti tanda. Nah, ada istilah kalau sebuah deret dimutlakan konvergen, kalau sebuah deret dimutlakan konvergen, otomatis deretnya konvergen juga akibatnya ya. Maka deret itu dikatakan konvergen mutlak. Kalau ada sebuah deret konvergen dan dimutlakan, mutlaknya divergen, itu dinamakan konvergen bersyarat. Jadi bersyarat tuh deret mutlaknya divergen, deret tanpa mutlaknya konvergen. Oke, istilah ya, tapi dipakai. Oke, kita lihat beberapa soal ini. Sebelum ke uji lagi nanti. Deret ini. Ini campuran ya. Alat ujinya udah campuran, tapi mau diperiksa dia konvergen mutlak atau tidak, atau konvergen bersyarat atau malah divergen gitu ya. Jadi ada yang konvergen bersyarat, ada yang konvergen mutlak, ada yang divergen. Coba ini. Kira-kira dulu. Biasanya kira-kiranya ngelihat deret mutlaknya dulu. Ini deret mutlaknya, ini kan kalau cos bisa plus, bisa min. N kuadrat pasti positif. Jadi kalau dimutlakan, ini dimutlakan gitu, konvergen nggak? Kalau dimutlakan jadi konvergen, ya pasti deret semula juga konvergen berdasarkan teorema sebelumnya. Ini deret mutlaknya konvergen nggak? Halo? Deret mutlaknya sukunya adalah ini ya, n faktorial dibagi n kuadrat, ya si an mutlaknya itu sama dengan ini ya. Kalau ini saya sebut sebagai an. Nah, deret ini konvergen nggak? N sama dengan 1 tak hingga cos n faktorial dibagi n kuadrat. Pakai apa nih ya? Ini kalau dimutlakan, ingat, kalau dimutlakan pasti jadi deret positif kan? Deret apapun kalau dimutlakan suku-sukunya ya dari deret positif. Boleh diuji pakai uji-uji deret positif yang mutlaknya. Ini konvergen atau enggak? Pakai apa? Uji apa yang cocok ya? Uji jumlah terbatas, wow, susah ngitung SN-nya. Uji integral, cos, nanti diganti X, cos X, wah nggak ada, cos X faktorial gimana? Nggak bisa. Jadi cocoknya pakai uji apa nih? Hah? Mario Teguh. Mario Aron. Hadir, Pak. Enggak, ujinya pakai uji apa? Sebentar, Pak. Pakai uji limit gimana, Pak? Uji limitnya yang gimana? Nggak ada di deret positif uji limit. Banding limit gitu, Pak. Banding limit. Kalau banding limit itu harus mencari pembandingnya apa? Uji deret pembandingnya harus nyari BN-nya. Talita, ada nggak Talita? Talita ini kan perancang busana ya? Tapi Talita. Ada, Pak. Nah, pakai uji apa nih Talita?
Kalau nggak bisa, kamu jadi penjahit aja, perancang busana. Tadi pakai banding limit, pembandingnya apa? Nah, kalau saya ngelihatnya langsung, ini kan kos paling gede 1. Tuh, saya pakai uji banding aja, cobain. Atau banding limit boleh ya. Coba banding dulu, kan sederhana. Saya bandingkan, cos n faktorial per n kuadrat ini kan lebih kecil dari 1 per n kuadrat, betul? Ini deret positif ya. Kalau udah ini kan dia deret positif pasti. Nah, ini yang saya sebut Bn. Ini tadi An. Jadi, sekarang saya periksa deret Bn. Sigma n sama dengan 1 tak hingga dari Bn sama dengan sigma n sama dengan 1 tak hingga per n kuadrat. Konvergen, divergen ini, Talita. Talita aja. Konvergen, Pak. Karena konvergen, udah betul, karena apa alasannya? Masa konvergennya alasannya dari langit? Konvergen. Karena apa? Harus tahu konvergen itu kenapa. Karena apa? Masa nggak kelihatan itu? 1 per, kalau ditulis 1 kuadrat. 1 per 2 kuadrat. 1 per 3 kuadrat. 1 per 4 kuadrat. Deret P. Deret P dengan deret P-nya P dengan P sama 2 ya. Oke. Lebih besar dari 1. Nah, uji banding kan, kalau yang gedean konvergen, yang lebih kecil apalagi. Jadi menurut uji banding, ini konvergen, deret AN. Jadi menurut uji banding, sigma n sama dengan 1 tak hingga dari cos n faktorial dibagi n kuadrat juga konvergen. Kalau deret mutlaknya konvergen, ya deret tanpa mutlaknya juga pasti konvergen. Jadi deret semula konvergen mutlak. Gitu ya. Oke. Ininya nggak usah saya buka ya. Udah sama aja dengan yang saya omongin. Udah dibuka sebentar. Supaya tulisannya terlihat lebih jelas. Oke, lanjut lagi. Ini. Yang nomor 2. Alah, banyak nih. Ya udahlah. Deret agak susah, saya bahas satu-satu. Bagaimana dengan ini? Ngujinya mau pakai apa ini? Lihat deret mutlaknya dulu ya. Kalau deret mutlaknya udah konvergen, udah. Yang lain nggak usah diuji. Pasti konvergen. Deret mutlaknya. Saya buka aja ya. Kalau ini dimutlakan, deretnya jadi apa? Deret mutlaknya menjadi n sama dengan 1 tak hingga. Ini kan tandanya min 1 atau 1. Kalau dimutlakan jadi 1. Yang ini udah positif. Jadi tinggal ini. Itu deret mutlaknya. Oke, kita buka aja di sini ya. Ini deret mutlaknya, dimutlakan. Ini jadi 1 terus. Konvergen, divergen ini. Si Indira belum ngomong hari ini. Halo? Iya. Iya, Pak. Ini konvergen, divergen? Hah? Nah, putus-putus suaranya. Konvergen. Konvergen karena karena nebak. Nggak boleh nebak.
Halo, kenapa? Hanifah, Divergen deng Pak. divergen karena apa? Soalnya pangkatnya pangkat P. Pangkatnya pangkat jenderal. P-nya Deret tuh kalau nggak tahu. pangkatnya pangkat P. Terus P-nya lebih kecil daripada 1. Nah, gitu ya. Deret P dengan P setengah kurang dari 1. Jadi deret tuh kalau nggak kelihatan, coba dijajar dulu gitu. Kan ini N-nya 1 pangkat setengah. N-nya 2, 2 pangkat setengah. N-nya 3, 3 pangkat setengah. Dan seterusnya. Nih. Ya udah saya buka di sini. Divergen karena deret P dengan P-nya setengah. Nah, berarti deret mutlaknya divergen. Berarti kita harus nguji deret yang tanpa mutlaknya. Karena kalau deret mutlaknya divergen, kita nggak tahu deret semula. Jadi saya balik lagi sekarang. Yang udah mutlaknya divergen, sekarang yang tanpa mutlaknya. Konvergen, divergen ini. Pakai ujinya apa? Konvergen, Pak. Karena Limit AN N di tak hingga sama dengan 0. nah, tapi sebelum itu harus menunjukkan dulu menurun ya. Jadi ini deret ganti tanda dengan AN-nya ini 1/R. Jelas ini menurun. Kenapa? AN plus 1-nya kan sama dengan 1/N plus 1. AN-nya 1/N. Jelas tandanya begitu ya. Yang berikutnya lebih kecil dari yang sebelumnya. Karena penyebutnya makin besar. Ini deret ganti tanda dengan suku-suku menurun. Monoton turun. Tinggal ngelihat limit dari AN-nya ya. Oke. Tinggal ngelihat limit AN-nya 0. Jadi konvergen. Jadi kesimpulan awal konvergennya termasuk konvergen bersyarat. Yaitu mutlaknya nggak konvergen, tapi deretnya konvergen. Perbagian gini mah rada gampang. Nanti kalau dikasih soal gitu, harus pakai uji yang mana. Susah. Lagi, supaya nyecep gitu ya. Supaya deret mutlaknya. Selalu saya deret mutlaknya dulu, karena kalau deret mutlaknya udah konvergen, ya selesai. Jadi konvergen mutlak. Ini udah pernah tadi, apa ya? Konvergen, divergen. Udah ada contohnya tadi diuji. Uji apa ya? Uji hasil bagi. Ini? Konvergen, Pak. Konvergen ya? Oke. Uji hasil bagi ya. Diulang nggak apa-apa ya. Uji hasil bagi yaitu AN plus 1 dibagi AN. Hitung, ada yang bisa dicoret. Hitung lagi, ya kalau mau dibagi pangkat tertinggi nanti hasilnya setengah. Kalau limit ini kurang dari 1, deretnya konvergen. Berarti konvergen mutlak ya. Deret semula udah nggak usah diuji lagi karena mutlaknya udah konvergen. Jadi dia konvergen mutlak. Oke. Lanjut lagi. Yang ini. Nah, ini deretnya. Kita lihat deret mutlaknya. Deret mutlaknya. Benar nggak? Ini dari mana ini? Hah? Ini dari mana nih? Kita lihat, pembilang selalu positif ya. Tinggal penyebutnya, kita lihat ini. N, harus ngambil dulu pensilnya. Klik. Nah, coba kita lihat N. Yang mau saya lihat ini aja dalam X, supaya saya bisa pakai rumus ABC. Susah juga ya ngelihat ini.
Saya mau ngelihatnya ini. Gini. Coba. Saya mau meyakinkan bener nggak kalau udah lebih besar dari 2, kalau dimasukin pakai angka mah 1-1 betul gitu ya. Bener nggak ini teh positif kalau N-nya besar 2? Coba saya agak kesulitan ini. Yang akan saya lihat yang ini aja. Sukunya yang ini supaya simpel. Gitu ya. Saya mau melihat yang ini. Ininya saya tinggalkan dulu. Ini N kuadrat, N pangkat 3 min 4 gitu kan. Jadi dia akan positif kalau apa? Ini tambah garis bilangannya, ini N, ini 0, ini apa? 3 akar 4 gitu ya, membuat nolnya. Nah, kalau diperiksa, ini yang di kanan, saya perlunya yang di kanan sebenarnya, positif semua ya. Ini min lah kalau diperiksa. Ya, nggak penting, saya perlunya mendapatkan yang di ekor. Kita lihat, kalau N-nya udah lebih besar dari ini, kalau udah lebih besar dari ini positif. Ya yang atas pasti positif, tambah 1. Jadi saya nggak pakai yang 2 ini. Saya sebut aja ini 3 akar 4. Itu nggak tahu berapa. Saya berkesimpulan untuk N lebih besar, yang lebih gede aja dari ini berapa, pilih 7 gitu. Jelas 5 N pangkat 5 sorry N pangkat 5 min 4 N kuadrat tambah 1 besar 0 ya. Itu nggak harus dari 2 jadi. Kita lihat ekornya aja, mulai 7. Atau kalau pengen yakin mulai 1000 itu. Mulai 1000 ini pasti positif. Ini ya lebih positif lagi karena ditambah 1. Berarti ini deret positif. Boleh pakai uji deret positif. Gitu ya. Dan saya sebenarnya nggak perlu memutlakannya lagi. Karena deretnya udah positif. Gitu ya. Oke, kalau mau persisnya, ya lebih besar 2 juga udah positif. Karena 2 ada di sini ya. Lebih besar dari 3 akar 4. Oke. Nah, ini lihat. Saya mau kembali sedikit mengingatkan tadi. Yang deret positif. Ini. Pangkat konstan dalam N. Boleh uji banding limit, boleh macam-macam ya. Balik lagi. Oke. Boleh uji banding mungkin, uji banding limit. Tapi jangan ngitung suku AN-nya ya. Kalau suku AN-nya ini di limit suku AN-nya 0 ya. Kalau cuma ini nih. Tanpa sigma. Limit AN-nya 0 nggak bisa nyimpulkan. Karena ini bukan deret ganti tanda. Nah, ini bisa pakai banding atau banding limit. Pilih pembandingnya. Yang lebih sederhana ini yang dominan 4x pangkat 3. N pangkat 3. Ini N pangkat 5. Oke. Ini nggak saya teruskan, kalian uji lagi sendiri. Udah dikasih tahu sejauh ini. Tinggal mendetailkan aja. Ini saya scroll ke bawah udah nggak ada. Oke, begitu ya. Nah, yang ini. Udah ya, tutup aja ya. Kalau dibuka lah, kasihan lah. Wah, ini jadi tahun depan saya ngajar udah menyebar solusinya ini. Sebaiknya jangan dikasih ke adik angkatan kalau yang ini ya. Kenapa? Supaya prosesnya belajar. Kalau langsung ada soal jawab, jadi belajarnya soal jawab gitu. Idenya nanti nggak muncul. Kalau kalian kan dijelasin gini sambil mikir tuh. Kalau yang mikir, kalau yang tidur ya nggak juga.
sambil mikir itu kan meresap gitu. Kalau tiba-tiba brek dibuka aja solusinya brek gitu dikasih. Nah, itu kan nggak kurang gitu tahap mikirnya. Ini apa banyak merah tadi dibuka. Oke. Uji deret ganti tanda. Bisa ya, ini ganti tanda dan menurun. Tapi mutlaknya kalau dimutlakan ini jadi 1 per akar N plus 1 ditambah akar N. Bisa menggunakan uji banding atau banding limit. Ya, dengan BN-nya ini. Oke. Kok BN-nya sama? Enggak, Deng. Beda. Kenapa dipilih ini? Bentuk yang lebih sederhana dari 1 per ini, saya pilih ini. Karena apa? Ini bisa disatukan. Mengujinya gampang yang ini. Ya. Oke, detailnya sendiri. Yang saya tinggalkan begitu, nanti kalau mau nyoba sendiri dan nggak bisa, boleh ditanyakan ya di pertemuan berikutnya. Harus ditanyakan sebenarnya, kalau nggak bisa. Oke, sampai situ. Silahkan kalau ada pertanyaan. Lumayan puyeng kepala ya, banyak ujinya. Yang depan lupa. Diajarin yang belakang, depannya lupa gitu ya. Cocoknya dikasih kuis dadakan. Oke. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan dengan uji hasil bagi mutlak. Uji lagi, aduh banyak pisan ya. Banyak pisan loh. Nah, uji hasil bagi mutlak sebenarnya sama aja dengan uji hasil bagi. Ya, coba saya tulis aja dulu supaya alurnya bisa terlihat. Ini, kalau saya punya deret positif dulu, ini mundur sedikit. Ini dengan AN, ini deret positif. Masih boleh 0 kalau deret positif ya. Kalau deret ganti tanda nggak boleh. Harus betul-betul ada angkanya plus min. Itu ada uji hasil bagi. Uji hasil bagi yang caranya kita ngitung ini. Rho itu limit N menuju tak hingga AN tambah 1 dibagi AN. Nah, nanti disimpulkan kalau kecil 1 konvergen, kalau lebih besar 1 divergen, kalau hasilnya 1 nggak bisa disimpulkan. Sekarang ada deret sebarang ini. Jadi ini nggak harus positif. Mau deret ganti tanda, mau deret positif, mau deret tandanya ganti-gantinya nggak teratur. Nah, ada uji hasil bagi mutlak. Dari sini, itu kita lihat ininya. Deret mutlaknya. Ya, dibentuk deret mutlaknya. Kemudian diuji dengan uji hasil bagi. Rho-nya sama dengan limit N mendekati tak hingga AN, tapi yang udah dimutlakan ya. Mutlak. Atau sama aja kalau mutlak dibagi mutlak, bisa ditulis gini ya. Nah, ini khusus namanya uji hasil bagi mutlak. Kalau nanti ketemu rho-nya kecil 1, apa? Artinya sigma N sama dengan 1 tak hingga AN konvergen kan? Kalau ini kecil 1, berarti yang ini konvergen. Kalau yang mutlaknya konvergen, yang tanpa mutlaknya pasti konvergen juga. Konvergen juga, gitu ya. Jadi langkahnya dari AN sembarang deret, dibentuk deret mutlak,
Kemudian deret mutlaknya ini adalah deret positif pasti. Ini pasti deret positif. Pakai uji hasil bagi. Tapi ini disebutnya uji hasil bagi mutlak. Karena nanti kita di pemakaiannya langsung dari sini ngelihatnya ke sini. Ininya seolah-olah udah nggak terlihat lagi. Disebut uji hasil bagi mutlak. Nah, tapi penjelasannya kalau uji hasil bagi mutlak ini menghasilkan rho kurang dari 1, sebenarnya yang konvergen deret mutlaknya. Tapi di sebelumnya tadi, kalau deret mutlak konvergen, ya deret yang tanpa mutlaknya juga konvergen. Oke, itu idenya dituangkan di sini. AN deret sembarang, tetapkan ini uji hasil bagi mutlak. Nah, kesimpulannya ini. Gitu ya. Oke. Saya lihatkan contohnya ini. Kita lihat bahwa ini deretnya ganti tanda. Sukunya menurun nggak? Harus diuji. Kalau sukunya nggak menurun, nggak boleh pakai uji suku limit AN, itu nggak boleh ya. Jadi hati-hati kalau ada ganti tanda, jangan otomatis pakai limit AN 0. Harus menurun dulu. Nah, yang ini akan kita uji nggak pakai yang itu, tapi pakai uji ini. Hasil bagi mutlak. Caranya dibentuk deret mutlaknya. Deret mutlaknya, nggak usah dibentuk dulu ya. Kalau uji hasil bagi mutlak, kan tadi saya bilang juga langsung melangkah dari sini ke uji ini. Uji hasil bagi mutlak. Kayak uji hasil bagi, cuma dikasih mutlak aja. Masukkan AN sama AN plus 1-nya. Kalau dimutlakan, ini min 1 ini hilang ya. Karena min 1 pangkat ini menjadi 1 terus. Karena ini kan min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1 itu. Jadi 1. Tinggal 3N plus 1, N plus 1 faktorial dibagi ini. Coret-coret yang nggak perlu. Ketemu, 0. Berarti menurut uji hasil bagi mutlak, ini konvergen. Bahkan konvergen mutlak, sorry. Saya lupa menyebut ya, konvergen mutlak ini. Oh ya, kalau saya ganti-ganti slide antara suara dan slide yang diganti, kayak ini saya ganti nih. Setelah ke sini, cepet nggak? Atau delay? Cepat, Pak. Oh, cepet. Berarti si IndiHome udah lebih baik dari semester kemarin. Oke ya, konvergennya jadi kalau pakai uji hasil bagi mutlak, konvergen mutlak gitu. Bukan hanya ini yang konvergen. Deret mutlaknya juga konvergen. Kelihatannya gampang, tapi banyak sekali itu. Ada lagi penukaran tempat. Nih, ini bonus nih yang bisa mengerjakan ditambah 1. Tapi kalian harus ingat-ingat, nanti di akhir nilai, kalau pas satunya itu bisa menambah naikkan indeks, diingatkan saya, kalian yang mengingatnya kalau ada yang bisa ngerjakan ini. Bentar. Suku-suku sebuah deret yang konvergen mutlak boleh dipertukarkan posisinya. Ya. Jadi saya cerita dulu yang di depan. Kalau ada deret, sigma N sama dengan 1 tak hingga. Deret yang nggak diketahui, deret sembarang aja. Ini suku-suku, kalau kekonvergenannya belum diketahui, suku-suku tidak boleh dikelompokkan. Kalau sigma N 1 tak hingga AN konvergen, kalau udah diketahui konvergen, suku-suku
kok jadi suku? Suku-suku boleh dikelompokkan. Artinya kalau boleh tuh nggak akan merubah nilai deret. Konvergennya tetap ke yang sama. Tapi tidak boleh dipertukarkan. Suku kelima tukar dengan suku ketiga, suku ke-1000 tukar dengan suku ke-4 gitu, nggak boleh ya. Yang boleh dikelompokkan, misalnya di jumlahnya satu suku dulu, kemudian yang ini dikelompokkan sampai A5 itu boleh dikelompokkan, tapi nggak boleh tukar tempat. A6 dikelompokkan dengan A7 boleh, dan seterusnya itu kelompok. Tapi nggak boleh tukar tempat meskipun konvergen. Nah, ada lagi yang konvergen mutlak. Kalau deret mutlaknya konvergen, artinya konvergen mutlak, maka suku-sukunya boleh dikelompokkan dan boleh dipertukarkan. Ya. Itu. Ada buktinya ya, kita kembali nggak akan bahas bukti-buktinya itu. Yang konvergen mutlak boleh dipertukarkan posisinya. Dikelompokkan ya boleh, dia kan konvergen juga. Oke, begitu. Nah, sekarang yang ini, deret harmonik ganti tanda. Ini tadi dengan uji deret ganti tanda, dia konvergen, kan ini? Konvergen. Tapi deret harmoniknya, deret mutlaknya itu deret harmonik ya, dimutlakan suku-sukunya. Ini divergen, dibuktikan di depan. Jadi ini enggak konvergen mutlak deret ini. Deret ini konvergen bersyarat. Nah, yang ajaibnya, deret harmonik ganti tanda ini, kalau suku-sukunya dikelompokkan dan kalau dikelompokkan boleh ya, karena konvergen dikelompokkan kan berubah. Tapi kalau dikelompokkan dan ditukar-tukar tempatnya, dia bisa dibuat jadi konvergen ke bilangan berapapun. Misalnya saya mau atur supaya deret harmonik ganti tanda ini konvergen ke 100 dengan mengubah-ubah sukunya. Bisa. Mau dibuat konvergen ke 1000? Bisa. Mau dibuat konvergen ke angka 12? Bisa. Dengan mengelompokkan suku-sukunya. Nah, soal bonusnya begini. Bukan membuktikan pernyataan yang barusan, itu mah terlalu susah. Saya soalnya hanya meminta coba lakukan pengelompokan dan pertukaran suku terhadap deret ini supaya dia konvergen ke 100. Kalau bisa menyusun, nih Pak saya susun gini, kemudian ditunjukkan. Nah, dia kan konvergen ke 100, oke, itu dapat bonus 1. Soal ini ada di buku Purcell, nomornya saya lupa di soal latihannya. Di situ ada sedikit petunjuknya. Bagaimana mengubah-ubah sukunya supaya konvergen ke suatu bilangan tertentu. Nah, yang saya minta hanya coba pertukarkan sukunya dan tunjukkan konvergen ke 100. Kalau itu bisa, tambah 1. Nggak dibobot tuh, langsung 1 tambah. Nanti kalau rata-rata akhirnya misalkan 71, dapat bonus ini 1 jadi 72. PKH saya bukan PKH, di luar PKH nanti saya ada bonus lagi 1. Nah, 71 bisa jadi AB. Kalau nggak ada bonus, kurangnya 2 dari indeks, saya udah nggak berhitungkan bonusnya. Bonus itu tergantung juga PR yang masuk ya. Di semester kemarin, bukan di matematik 2B, di 1B rasanya ada yang nilainya 49. Udah nggak saya kasih bonus PR-nya dari
Yang B mah kemarin ini PR-nya 12 kali, cuma masukin 6 kali. Oke, jelas ya soal bonusnya. Ubahlah, kelompokkan, dan tukar-tukarkan sukunya supaya deret harmonik ini bisa ditunjukkan, oh konvergen ke 100. Oke, kita istirahat dulu sebentar ya, karena ini masuk topik baru. Kita istirahat sekarang jam 10:08. Nanti kita masuk lagi lewat 13 ya, 5 menit. Ikuti jam yang di kanan bawah saya. Bentar. Nah, oke, yang udah kita bahas di depan itu namanya deret bilangan real biasa. Sekarang kita akan masuk ke deret pangkat. Ini yang sebenarnya di teknik lebih kepake gitu ya. Cuma dasar rumusnya ya yang di depan tadi. Karena baik deret pangkat ataupun deret bilangan real, ya alat ujinya yang tadi gitu ya. Yang udah dibahas. Oke, deret pangkat ada deret tak hingga. Selalu kita bicara deret tak hingga, sukunya sampai tak hingga. Yang memuat faktor X pangkat N seperti pada polinom. Jadi sebenarnya deret pangkat tuh kayak polinom, cuma sukunya sampai tak berhingga suku. Kalau polinom tuh harus finite sukunya. Mau 10 suku, mau 15 suku, mau 100 suku, mau 1000 suku dia berhingga. Kalau tak hingga itu nanti namanya deret pangkat. Gitu ya. Oke, kita lihat dulu bentuk umumnya. Deret pangkat itu bentuk umumnya yang ini. Lihatnya ke kanan dulu, yang ini suku di kanannya. Ya. Nah, karena ada A0-nya ini, jadi ini kan mirip polinom nih. Sama aja dengan polinom kan, cuma tak hingga suku. Nah, biasanya untuk deret pangkat, indeksnya dimulai dari 0. Nggak harus ya. Nggak harus. Ini mau dari 1 juga kan bisa. Kalau dari 1, ini nanti jadi AN-1, X pangkat N-1 gitu. Nggak enak. Mendingan dari 0 aja. Oke. Dengan kesepakatan berapapun nilai A0-nya, A0 X pangkat 0 tuh ya A0 saja. Sorry, berapapun nilai X-nya. Gitu ya. Suku pertama itu disepakati ini. Kan kalau X-nya misalkan menuju tak hingga, ini kan pangkat 0 nanti jadi bentuk tak tentu atau bentuk lainnya. Pokoknya yang ini sama dengan A0 disepakati notasinya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah mencari semua titik X supaya ini konvergen. Yang jelas kalau X-nya 0, pasti konvergen ya, karena ini A0 tambah 0, tambah 0, tambah 0, tambah 0, ya A0 aja. Tapi selain X sama dengan 0, ada lagi enggak gitu. Nah, setelah itu, selain mendapatkan titik-titik X supaya ini konvergen, juga kalau bisa mendapatkan nilainya, jumlahannya berapa hasilnya. Oke, itu deret pangkat ya. Nah, kita lihat dulu ilustrasi berikut. Perhatikan deret ini. A-nya konstan, jadi A0-nya, A1, A2, A3-nya konstanta semua. Misalkan ini 2 itu. 2 tambah 2X tambah 2X kuadrat, atau setengah tambah setengah X tambah setengah X kuadrat, dan seterusnya. Jadi ini si AN-nya, AN yang kayak di deret di depannya, itu konstan. Maka ini menjadi, kita lihat ini deret geometri ya. Suku kedua dibagi suku ke-1 sama dengan X. Suku ketiga dibagi suku kedua
sama dengan X. Suku 1, 2, 3. Suku keempat dibagi suku ketiga, ya X juga. Jadi ini deret geometri dengan rasio X. Kita lihat di depan yang lalu bahwa deret geometri akan konvergen kalau pengalinya kurang dari 1 ya. Sorry, mutlak pengalinya kurang dari 1. Mutlak X-nya. Atau X-nya di antara min 1, 1. Gitu ya. Jadi deret ini kalau X-nya di antara min 1, 1, ujungnya nggak masuk, maka dia konvergen dengan nilai suku pertama, yaitu A, dibagi 1 min pengali. Nah, dari situ kita punya rumus ini, yang biru. Jumlahan deret ini sama dengan ini. Nanti akan terlihat di belakang, ternyata hasil suatu deret ini nilainya adalah sebuah fungsi. Ini kan sebuah fungsi ya. Fungsi dalam X. Kalau X-nya di antara ini. Kalau enggak di antara ini, dia divergen. Nah, ada istilah himpunan atau daerah kekonvergenan. Yaitu ada himpunan dari semua nilai X yang menyebabkan deret pangkat menjadi konvergen. Itu disebut himpunan kekonvergenan. Atau daerah kekonvergenan. Itu adalah kumpulan semua nilai X, nggak boleh ada yang kelewat, harus semua nilai X yang menyebabkan deret jadi konvergen. Jadi kalau deret ini tadi, himpunan kekonvergenannya ya ini, dia hanya konvergen di X antara min 1 sampai 1. Oke? Nah, bagaimana kalau ini kan spesial nih, hanya deret geometri aja yang nilai A0, A1, A2, A3-nya konstan. Bagaimana kalau A0, A1, A2-nya beda-beda? Nah, alat ujinya itu satu-satunya untuk langkah awal itu adalah uji, hasil bagi mutlak. Jadi semua deret pangkat dalam X menguji kekonvergenannya pakai uji hasil bagi mutlak. Enak toh, udah pasti. Kalau di depan kan ada uji banding, uji ini, uji itu, ada konvergen mutlak, ada ya macam-macam lah gitu. Kalau yang ini cukup nggak cukup. Uji dasarnya uji hasil bagi mutlak. Nah, masih ada masalah nanti. Masih ada masalah. Saya nggak omongkan dulu ya. Pas ketemu aja waktu dihitung. Oh, ininya ternyata nanti nggak bisa pakai ini. Gitu ya. Nanti ada gitunya. Oke, kita lihat contoh. Ini 3 contoh sangat esensial untuk uji, untuk deret pangkat dalam X. Punya kekhususan 3-3-nya untuk menyimpulkan nanti yang biru. Coba kita lihat contoh-contoh berikut. Saya bahas semuanya. Yang ini dulu. Ininya teh kenapa ya kalau si Adobe Acrobat teh harus di off-kan baru bisa ngeklik ini. Dan ini nggak bisa di off-kan. Kenapa? Kok nggak bisa? Kenapa ya? Ini nggak bisa dimatikan. Tapi udah mati. Oke. Oh, ada delay. Oke, saya bahas yang ini dulu ya. Ini adalah deret pangkat ya dalam X. AN-nya yang ini nih, 1 per ini. Kali X pangkat N. Oke, kita uji. Dengan uji hasil bagi mutlak. Ingat bahwa uji hasil bagi mutlak itu keselak dah.
Uji hasil bagi mutlak itu berlaku untuk semua deret. Mau deret positif, mau bukan, mau ganti tanda, mau deret pangkat, uji hasil bagi mutlak boleh dipakai. Oke, kita hitung. Sebut dulu. Oh ya, kalau di deret biasa kan biasanya sukunya disebut AN, BN itu. Kalau di deret pangkat dalam X, biasanya disebutnya UN, VN gitu ya. Kalau AN tuh hanya ininya aja nih yang nggak ada X-nya. AN itu 1 per N plus 1 kali 2 pangkat N itu AN-nya. Sukunya mah ini ya, sukunya seluruhnya. UN plus 1-nya, bentar kok nanya ini. Nggak perlu ya. Nggak perlu, kan mau pakai uji hasil bagi mutlak. Apakah ini sukunya selalu positif? Enggak juga, X-nya kan bisa min 100 X-nya. Nanti suku-sukunya bisa negatif. Tapi nggak penting itu. Uji hasil bagi mutlak nggak usah menanyakan ini. Oke. Hitung suku berikutnya bagi suku sebelumnya. Dimutlakan. Ini dibagi ini. Hasilnya Xn plus 1 mutlak dibagi Xn mutlak. Jadi tinggal X mutlak aja ya. Yang atas ini tinggal X mutlak. Yang bawahnya kita susun, sederhanakan. Benar nggak? 2 pangkat N plus 1, ini 2 pangkat N, tinggal 2. Di sini ya, tinggal 2. Jadi, ini tadi X-nya tinggal X mutlak, dibagi, ini 2 pangkat N plus 1, ini 2 pangkat N, tinggal 2. Kemudian yang ini N plus 1, karena ini bagi, ini di sini, N plus 1 ke atas, bagi ini. Mutlaknya ini saya hilangkan karena dia pasti positif. Yang ini jangan dihilangkan mutlaknya karena X-nya masih bisa negatif. Kita hitung, perhatikan bahwa limit di kanan ini limit terhadap N, bukan X ya. Jadi yang dilimitkan yang ada N-nya aja. Ini limitnya dibagi pangkat tertinggi, hasilnya 1. Jadi hasil limitnya hanya X per 2 mutlak. Ya. Jadi jangan X-nya yang diganti, N-nya nih. Yang diganti dengan N menuju tak hingga. Oke. Kita lihat bahwa di depan apa uji hasil bagi mutlak. Uji hasil bagi mutlak itu mengatakan kalau limit ini kurang dari 1, deret konvergen mutlak. Ya. Kenapa jadi serak? Deret konvergen mutlak kalau limitnya kurang 1. Yang kalau diselesaikan X-nya di antara min 22. Kemudian kapan deret divergen? Kalau besar 1. Kalau besar 1, dia divergen. Ini kalau diselesaikan dapatnya ini. Sebenarnya nggak usah diselesaikan, lihat yang ini. Ya yang di luar ini aja, kecuali di ujung-ujungnya. Jadi, min tak hingga min 2. Dan yang ini di luarnya 2 tak hingga. Gimana kalau 1? Kalau ini kan bisa aja terjadi 1. Kalau X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan min 2. Ini kan hasilnya 1. Itu harus kita uji juga. Kalau X-nya 2 dan X-nya min 2, konvergen nggak? Nah, di sini yang tadi saya bilang ada tambahannya. Selain uji hasil bagi mutlak. Di ujung-ujungnya yang menyebabkan ini jadi 1, ini belum diperoleh kesimpulan. Harus diuji dengan uji yang lain. Jadi tetap harus bisa uji banding, uji apa yang di depan. Untuk ujung-ujungnya ini. Yang menyebabkan ini 1. Oke, kita uji. Gimana ngujinya? Ya khusus kalau X-nya min 2, masukkan ke sini, deretnya menjadi apa, diuji kekonvergenannya.
Kemudian X-nya sama dengan 2, kita masukkan lagi ke sini, diuji juga ke konvergenannya. Oke, kita uji, lanjutkan. Untuk X min 2, kita lihat ini. X-nya diganti min 2 di sini. Min 2 pangkat N, gitu ya. Bisa ditulis min 1 pangkat N kali 2 pangkat N. 2 pangkat N-nya dicoret dengan bawahnya. Ya, ini ngomong apa katanya. Nggak ada buah pennya. Ambil dulu. Yang min 2 pangkat N, saya tulis sebagai min 1 pangkat N kali 2 pangkat N. 2 pangkat N-nya dicoret dengan 2 pangkat N ini, jadi tinggal ini. Ini konvergen, divergen? Indira? Ini konvergen, divergen? Deret tuh kalau susah masukkan aja satu-satu. Konvergen, Pak. Karena apa? Bentar, Pak, lihat rumus-rumus atasnya. Masukin aja satu-satu angkanya, coba dilihat. N-nya ganti-ganti tanda. Deret harmonik ganti tanda ya. Tersebut konvergen karena deret harmonik ganti tanda. Harmonik ganti tanda. Deret tuh kalau aneh ya, keluarin sukunya dijajar gitu. Oke. Jadi ini X sama dengan min 2 konvergen ya. Sekarang X sama dengan 2. Salah ini. Kan tadi coba kita lihat mundur. Yang harus diuji ujung-ujungnya yang menyebabkan ini 1 tuh X-nya min 2 dan X-nya 2. Yang X-nya min 2 udah kita uji konvergen. X-nya sama dengan 2. Masukkan ke sini. Jadi 2. Konvergen, divergen ini Salma Hayek. Bukan, Salma apa ini? Salma, kemana sih Salma? Masuk nggak nih? Iya, Pak. Ini, konvergen, divergen. Bukan. Hah? Apa? Divergen. Konvergen karena masukin sukunya satu-satu. N-nya 0, 1 per 1. N-nya 1, 1 per 2. N-nya 2, 1 per 3. N-nya 3, 1 per 4. Konvergen, divergen? Divergen. Karena harmonik kan, Pak? Iya, divergen ya. Deret tersebut divergen karena deret harmonik. Oke. Jadi himpunan kekonvergenannya adalah, kita lihat tadi di depan, konvergen mutlak di sini. Di sini divergen. Di min 2 konvergen, di 2 divergen. Jadi himpunan kekonvergenannya adalah min 2 masuk konvergen, 2 nggak masuk. Nah, kemudian ada istilah jari-jari kekonvergenan. Jari-jari kekonvergenan itu, ini seolah-olah ini garis tengahnya gitu ya. Interval min 2 sampai 2. Jari-jarinya itu berapa? Bayangkan ini garis tengah, berarti jari-jari itu kanan kurangi kiri dibagi 2. Jari-jarinya adalah 2 gitu ya. Hitungnya gini. Kanan kurangi kiri, nggak penting ini mau ikutan atau enggak, sama dengannya mau ikut atau enggak penting, pokoknya kanan kurangi kiri bagi 2. Itu namanya jari-jari kekonvergenan. Yang ini namanya daerah kekonvergenan. Jadi untuk semua X yang ada di sini, berapa aja X-nya? Mau 1, mau 1,5, mau min 1,5, min 1/3, akan menyebabkan deret semula konvergen.
Oke, ini ke satu, tiga-tiganya harus kebahas semua ini. Karena punya kekhasan. Oke. Udah 34, saya ngebut sedikit ya. Ini. Cocoknya pakai, bentar. Bukan cocoknya. Ini deret pangkat. Ya, uji hasil bagi mutlak. Balik kayak tadi, suku berikutnya dibagi suku sebelumnya tapi dimutlakan. Dimutlakan ini selalu hasilnya X ya. X mutlak ini yang X plus. Yang bawahnya kita tulis dulu. Ini kan menjadi N faktorialnya ke atas, bawahnya N tambah 1 faktorial. Dicoret ya. N tambah 1 faktorial itu kan 1, 2, 3, 4 sampai kali N plus 1. Yang atas 1, 2, 3, 4 sampai kali N. Dicoret tinggal ini. Limitnya berapa? Ini nggak usah dilimitkan. Yang dilimitkan ini. N menuju tak hingga berapa ini limitnya? 0, Pak. 0 kan? 0. Nah, menurut uji hasil bagi mutlak, kalau rho-nya kurang dari 1, deret konvergen mutlak ya. Jadi untuk X yang mana? Kan saya mau nanya himpunan kekonvergenannya. Untuk X yang mana dia konvergen? Kapan rho kecil 1? Rho kecil 1 untuk X yang mana? Bilangan real bukan, Pak? Nah, bilangan real kan? Udah nggak dipengaruhi X lagi ini. Berapapun X-nya, limitnya selalu 0. Jadi, himpunan kekonvergenannya adalah bilangan real. Ya. Karena untuk semua bilangan real, rho-nya selalu 0, kurang dari 1. Jadi jari-jarinya kalau gini, ya ini kurangi ini, dibagi 2 ya tetap tak hingga. Ya. Satu contoh lagi. Cukup pas juga waktunya. Dengan target saya hari ini. Ini. Oke, kita lihat ini. Uji hasil bagi mutlak lagi. Ini. Oke. Hitung. Ini menjadi tinggal mutlak X. Limitnya ini berapa? Tak hingga ya. Tak hingga kali X. Limitnya berapa? Enggak tak hingga dong ya. Menjadi tak hingga kalau X-nya bukan 0 ya. X-nya setengah, X-nya 1/4, X-nya 1/8, X-nya 1/1.000.000. Tapi yang ini kan tak hingga. Tapi kalau X-nya 0, ya 0. Nah, deret konvergen mutlak bila rho sama lebih kecil dari 1. Jadi deretnya hanya konvergen untuk X sama dengan 0 aja. Kalau nggak 0 X-nya, rho-nya tak hingga, lebih besar 1, divergen. Jadi hanya konvergen di X sama dengan 0 saja. Himpunan isinya 0 saja. Yang lainnya dia divergen. Karena rho-nya besar dari 1. Jari-jarinya berapa? Cuma 1 titik ya jari-jarinya 0. Nah, dari 3 contoh ini saya mau menyimpulkan, masih ada 2 menitan lagi kesimpulannya. Ini udah mencakup segala kemungkinan kekonvergenan deret. Jadi kalau ada deret pangkat apapun, maka himpunan kekonvergenannya kemungkinannya hanya ada 3 ini. Yaitu
satu titik ya titik 0 saja kayak di sini. Kalau X-nya 0 aja konvergen. Atau yang kedua berupa interval. Cuma ujung-ujungnya bisa masuk, bisa enggak. Seperti contoh yang ini tadi, min 2-nya masuk, 2-nya tidak konvergen. Min 2-nya konvergen. Jadi min 2 sampai 2, min 2-nya masuk. Tapi intinya satu interval aja, nggak mungkin gabungan interval. Ya. R-nya hati-hati, ini bukan bilangan real, ini konstanta aja. Kalau bilangan real nulisnya kan kayak gini, kalau bilangan real mah kakinya 2. Kenapa kamu kenal bilangan real mah gitu ya? Ini mah R bilangan. Oke, dan bentuknya simetri gini. Kayak tadi min 2 sampai 2, min 2-nya ikutan masuk. Itu contoh. Atau yang model ini, yaitu seluruh bilangan real dengan jari-jari kekonvergenannya tak hingga. Cuma ada 3 bentuk itu aja. Bisa diamati dari, kenapa hanya ada 3 bentuk? Kalau mau diperlihatkan, bisa dilihat dari bentuk umum deret pangkat ini. X pangkat N, AN X pangkat N. Kalian jalankan uji hasil bagi mutlak secara umum terhadap ini, nanti ya kemungkinannya hanya 3 ini. Hasil yang menyebabkan X-nya konvergen. Oke, hari ini cukup sekian dulu. Kita ketemu kuis besok pukul 16, nanti akan ada pengumuman. Kemudian diikuti tutorial 1 jam. Jumat tidak ada pertemuan ya. Oke, begitu. Besok, tapi Kamis mah ada kuliah. Bentar, saya berhentiin.